Dalam rangka mengantisipasi dampak resesi ekonomi global tahun 2023 yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi nasional, khususnya Kepri dan Kota Batam, Kadin Kota Batam menyelenggarakan FGD atau Forum Group Discussion Review Ekonomi Batam 2022 dan Prospek 2023 pada hari Jumat 28 Oktober di Santika Hotel Batam. Hadir dalam acara FGD ini para akademisi, pimpinan asosiasi maupun himpunan pengusaha, kalangan pelaku usaha, serta pimpinan media massa baik cetak, online maupun elektronik. Serta nampak juga hadir perwakilan dari BI, Ombudsman dan OJK. Tema yang diangkat dalam forum group discussion ini adalah mengupas strategi menjaga ketahanan ekonomi Batam dalam menghadapi ancaman resesi global. Ketua Umum Kadin Indonesia M. Arsyad Rashid melalui telekonferensi karena sedang berada di Dubai memberikan apresiasi atas terselenggaranya FGD Review Ekonomi Batam tahun 2022 dan Prospek 2023 ini. Hal ini merupakan inisiatif yang sangat baik dari Kadin Batam untuk duduk bersama membahas ekonomi terkini, terutama saat menghadapi tantangan perlambatan ekonomi dunia ke depan, di mana hal ini akan dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Namun Arsyad Rashid meyakinkan bahwa Indonesia tidak perlu takut, resikonya masih di angka 3% dan masih relatif kecil jika dibandingkan negara lain. Ketua Kadin Batam Jadi Raja Guguk selaku pembicara dalam FGD ini bersama Ketua Kadin Kepri Ahmad Ma'ruf Maulana mengawali diskusi ini dengan memaparkan data pertumbuhan ekonomi Batam pada saat pandemi hingga pasca pandemi, di mana disampaikan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Batam cukup stabil dan relatif tinggi dibandingkan kabupaten-kabupaten di sekitarnya, yakni sekitar 5-5,6%. Hal ini karena kuatnya anggaran belanja yang disediakan untuk Batam mulai dari APBN, APBD Kepri, APBD Batam sendiri maupun anggaran dari masyarakat. Selain membahas tingkat pertumbuhan ekonomi Batam, yang menarik dalam diskusi ini adalah membahas ancaman resesi global tahun 2023. Jadi menyampaikan dibutuhkan langkah penguatan ekonomi kerakyatan, terutama sektor UMKM dan sektor pariwisata, serta sektor lainnya termasuk peningkatan insentif pelayanan perizinan dari pemerintah. Jadi memang pertemuan ini adalah mendiskusikan kepada seluruh para pelaku usaha untuk mempersiapkan diri memasuki tahun 2023 yang konon tahun resesi ya. Jadi beberapa rekomendasi sudah disampaikan, salah satunya adalah penguatan simbol-simbol ekonomi lainnya, misalnya UMKM, ekonomi kerakyatan, pariwisata, dan sektor lainnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka peningkatan dan insentif pelayanan perizinan di Kota Batam, baik itu di BP Batam maupun di Pemko Batam. Tadi sudah disampaikan oleh teman-teman pelaku usaha, sampai saat ini masih banyak persoalan-persoalan dalam perizinan yang belum bisa selesaikan. Nah, tentunya Wali Kota selaku eksebisio Kepala BP Batam harus bisa menyelesaikan ini secepatnya, ya, sehingga para pelaku usaha ini bisa dipermudah dalam jalankan usahanya. Ya, tentunya ini kan faktor ekonomi dunia, ya, karena Batam ditopang dengan dua, pertama adalah ekspor impor, kedua adalah pariwisata. Ekspor impor ini kan tentunya jika negara-negara tujuan ekspor ini mengalami resesi, pasti berdampak langsung terhadap permintaan, terhadap ekspor impor. Nah, ini harus dijaga, termasuk juga pariwisata. Jadi pariwisata bukan tidak berdampak, justru akan berdampak juga. Nah, masyarakat, orang pasti akan menahan, ya, melakukan konsumtif untuk menahan jalan-jalan. Gitu. Jadi ya pariwisata dengan perdagangan ekspor impor akan terganggu. Maka dari itu pemerintah bersama-sama Kadin akan mendorong bahwa kita harus konsentrasi bagaimana memaksimalkan kegiatan ekonomi kerakyatan. UMKM ini harus sebagai fondasi ekonomi. Walaupun memang bahwa kita kan sudah pernah melalui krisis ekonomi ya, sudah 3-4 kali. Saya meyakini Batam bisa melalui ini, tapi dengan catatan bahwa kita harus mempersiapkan dengan kondisi yang paling terburuk. Sementara itu, Ketua Kadin Kepri Ahmad Ma'ruf Maulana menyampaikan pemerintah daerah harus mengambil langkah konkret agar dampak resesi global yang berpotensi masuk ke Kepulauan Riau dapat diantisipasi. Dan Kadin sebagai mitra akan siap membantu pemerintah. Selanjutnya, hasil FGD ini akan direkomendasikan ke pemerintah pusat sebagai masukan agar pemerintah dapat menentukan kebijakan terkait hal ini. Hari ini FGD
tentunya akan dikasihkan ke pemerintah pusat supaya resesi dunia yang dihadapi kita sekarang ini tidak terjadi sangat signifikan ke Kepri, ke Batam. Langkah-langkahnya apa? Harus ada loncatan-loncatan. Nah, saya sendiri kan sudah melakukan loncatan-loncatan menghadapi COVID dan segala macam. Faktanya bisa. Nah, kami berharap dengan adanya FGD ini memberi masukan ke pemerintah apa yang menjadi berat. Inilah yang nanti direkomendasikan dari Kadin Batam. Rahyuda Lumaksono, M. Amin, Bintang Indrajaya, BatamTV.com.